Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, hal yang mengejutkan bahwa tiga sosok ini adalah tiga bersaudara dewa dari kuil kuno yang pernah menyelamatkan Xiaoyan. Jijun lalu berkata, "Qiujun, karena saudara kita datang, mari kita rayakan dengan meminum anggur sepuasnya," ucap Jijun. "Tidak, saya benar-benar tidak mau, mereka terlalu mengerikan," ucap Qiujun. Seng Yijun tertawa lalu berkata, "Orang tua, Anda benar-benar membosankan. Anda pergi ke kuil kuno saya dan menghabiskan minuman lebih dari 10.000 botol anggur. Sekarang setelah kami di sini Anda benar-benar tidak ingin memberikan anggur kepada kami. Sungguh kejam," ucap Sen Yijun, "apa yang Anda ucapkan? Terakhir kali kalian meminta segelas anggur untuk diminum. Tetapi kalian meminum 30.000 botol anggur dari orang tua ini. Bukankah orang tua ini terlalu baik untuk kalian?" ucap Qiujun. "Qiujun, Anda tidak boleh begitu pelit kepada kami, selain itu kami bertiga membawakan berita yang sangat baik untuk Anda. Saya yakin Anda akan puas dengan berita yang kami bawakan ini," ucap Sen Yujin. "Benarkah?" tanya Qiujun. "Tentu saja itu benar. Ayo pergi ke rumah anggur dan minum terlebih dahulu. Saya akan menceritakan semuanya di sana," ucap Sen Yujin. Segera setelah itu semua orang berjalan menuju rumah anggur untuk bersenang-senang. Scene berganti, di dalam turbulensi meteoroid besar, Bahtera Tabut terus maju dengan kecepatan tinggi. Di sepanjang jalan terdapat puing-puing Bahtera yang tak terhitung jumlahnya. Namun materi hitam besar tiba-tiba muncul di depan Bahtera Tabut. Ding Yue melihat materi ini mengutuk dengan keras, "Sial. Materi hitam ini sangat kuat. Saya tidak yakin Bahtera Tabut mampu mengatasi materi hitam ini," ucap Ding Yue, namun materi hitam besar tiba-tiba meledak menjadi fragmen-fragmen kecil. Pada saat yang sama puluhan Bahtera datang dan mendekati Bahtera Tabut. Mereka berkata, "Kalian jangan khawatir, kami merupakan anggota dari Bintang Hongmeng. Kami datang untuk membantu Anda keluar dari turbulensi ini," ucap pria yang berada di Bahtera Bintang Hongmeng. Kelompok Xiaoyan sangat lega setelah mengetahui bahwa mereka berasal dari Bintang Hongmeng untuk membantu. Orang dari Bintang Hongmeng memandangi Bahtera Tabut dengan takjub. Mereka tidak menduga bahwa Bahtera tingkat 3 ini mampu bertahan saat terjadi turbulensi raksasa. Di bawah pengawalan Bahtera Hongmeng, Bahtera Tabut dengan cepat menuju stasiun luar angkasa. Di stasiun luar angkasa terdapat lubang cacing kecil yang merupakan jalan terakhir menuju Bintang Hongmeng. Ketika kelompok Xiaoyan tiba di lubang cacing kecil ini, mereka melihat 100 Bahtera di sekitarnya. Di sini terlihat sekitar 100 Bahtera mengalami kerusakan. Oleh karena itu mereka berhenti untuk memperbaiki Bahtera mereka terlebih dahulu. Saat melihat Bahtera Tabut Xiaoyan tanpa kerusakan, secara alami banyak pasang mata yang terkejut. Luar biasa. Bagaimana mungkin Bahtera tingkat 3 bisa lolos dari turbulensi besar? Bahkan Bahtera ini tidak mengalami kerusakan apapun, ucap orang-orang sekitar. Setelah mengamati Bahtera Tabut untuk waktu yang lama, tiba-tiba ada seseorang berkata, "Saya ingat Bahtera ini. Bukankah ini satu-satunya Bahtera kelas 3 yang mendapatkan nomor antrian 50 di kota Qian?" ucap percakapan pribadi itu. "Ya, Anda benar. Sepertinya kita tidak bisa menilai kualitas hanya dengan melihat di permukaan," ucap orang-orang yang melihat Bahtera Tabut. Ding Yue hanya tersenyum mendengar percakapan pribadi di sekitarnya. Setelah itu dia menoleh ke Xiaoyan lalu berkata, "Bagian terakhir dari perjalanan ini adalah bersaing untuk merebutkan kartu energi. Setelah memasuki lubang cacing terakhir, maka setiap Bahtera akan memiliki 50 poin energi. Jika Anda dapat merebut kartu energi lawan maka peringkat Anda akan naik," ucap Ding Yue. Xiaoyan menganggukkan kepalanya mendengar penjelasan dari Ding Yue.
Saat Bahtera Tabut akan berangkat ke lubang cacing kecil, tiba-tiba di belakang mereka muncul 3 bahtera yang rusak parah. Hal yang mengejutkan bahwa ketiga bahtera ini adalah bahtera Gengping, Luoseng dan Yanbo. Gengping sudah banyak membantu Xiaoyan meskipun Xiaoyan sangat kesal oleh kedua rekannya. Oleh karena itu Xiaoyan melompat dari bahtera Tabut untuk melihat kondisi Gengping. "Saudara Gengping, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Xiaoyan. Gengping terkejut saat melihat Xiaoyan tiba-tiba datang tanpa mengalami cedera apapun. "Saudaraku, ini benar-benar Anda. Saya sebelumnya bertanya kepada anggota Hongmeng dan mereka mengatakan bahwa ada bahtera tingkat 3 yang sudah lama keluar. Ternyata ini benar-benar Anda. Sungguh luar biasa, bahwa Anda berhasil lolos dari kematian. Anda bahkan tidak mengalami luka apapun," ucap Gengping. "Saya berhasil selamat juga berkat bantuan dari saudara Gengping," ucap Xiaoyan tersenyum hangat. Saat ini Xiaoyan merasa sangat terkesan dengan kepedulian Gengping. Orang ini sudah memberikan kesan yang baik kepadanya. Ding Yue juga datang ke bahtera Gengping mengikuti Xiaoyan. Tentu saja Ding Yue datang untuk mengolok-olok Luoseng dan Yanbo lagi. Bagaimana bisa 2 bahtera yang sangat luar biasa terlihat hancur seperti ini? Sungguh memalukan jika dibandingkan dengan bahtera tingkat 3 kami, ucap Ding Yue. Anda hanya beruntung, jika tidak ada bahtera Hongmeng yang membantu Anda. Saya khawatir nasib Anda lebih buruk dari nasib kami, ucap Luoseng dengan ekspresi marah. Bukankah Anda juga dibantu oleh bahtera Hongmeng? Jika Anda tidak mendapatkan bantuan dari mereka, saya khawatir Anda tidak mungkin berada di sini, ucap Ding Yue. Mendengar kata-kata Ding Yue membuat wajah Luoseng dan Yanbo sangat merah. Gengping yang melihat ini, dia buru-buru berkata, "Nona Ding Yue. Jika saya tidak salah Anda adalah orang yang mengetahui teknologi Ming Hekan. Dapatkah Anda membantu saya untuk melihat bahtera saya?" ucap Gengping. "Itu hanya masalah kecil, sumber inti dari bahtera ini telah rusak. Hanya dengan mengganti sumber inti maka permasalahannya akan selesai," ucap Ding Yue. "Kalau begitu tolong beritahu saya bagaimana cara saya mendapatkan sumber inti di tempat ini," ucap Gengping. Ding Yue menuju ke arah bahtera yang dekat dengan lubang cacing saat berkata, "Di sana menjual inti seharga 500 juta koin emas, itu merupakan sumber inti tingkat rendah. Jika Anda membeli pada saya maka saya akan menjual dengan harga 400 juta koin emas," ucap Ding Yue. Ding Yue merupakan seorang yang lahir di keluarga pedagang. Jelas jiwa marketingnya selalu muncul dimanapun dia berada. "Saudara Gengping, menurut saya gadis ini pasti berbohong kepada Anda. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa sumber inti di sana seharga 500 juta?" ucap Luoseng. "Jika Anda tidak percaya Anda bisa pergi dan memeriksanya. Itu karena bahtera yang menjual sumber inti itu berasal dari rumah lelang Ding saya," ucap Ding Yue tersenyum bangga. Luoseng dan Yanbo mendengar kata-kata itu, wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka tidak menyangka jika wanita muda ini merupakan nona muda dari rumah lelang Ding. "Nona muda, tolong maafkan, kami sudah gagal mengenali identitas Anda yang sebenarnya. Saya harap Anda bisa mengampuni ketidaktahuan ini," ucap Yanbo. Ding Yue melambaikan tangan dan segera berkata, "Saya memaafkan ketidaktahuan Anda. Karena saya merasa sangat senang saya akan melihat kerusakan dari bahtera Anda. Jika dilihat-lihat bahtera Anda memiliki kerusakan yang sangat serius. Setidaknya dibutuhkan 1 miliar koin emas untuk memperbaikinya. Sekarang Anda bisa pergi dan berkata kepada bahtera klan Ding bahwa Nona Ding Yue memberikan diskon 10% kepada Anda," ucap Ding Yue. Yanbo sangat percaya dengan kata-kata Ding Yue. Dia segera membawa bahtera yang rusak untuk menuju bahtera klan Ding. Di sisi lain Gengping juga sangat mempercayai kata-kata Ding Yue. Ia menyerahkan 400 juta koin emas untuk mengganti sumber inti yang rusak. Setelah beberapa saat bahtera Gengping mendapatkan kembali kekuatannya. Ding Yue lalu berkata, "Selain sumber inti yang rusak, ada beberapa titik kerusakan yang ada di bahtera Anda.
Tetapi Anda jangan khawatir, saya sudah memperbaiki sepenuhnya. Anda merupakan orang yang baik dan sangat tidak masuk akal jika saya mengambil uang Anda, ucap Ding Yue. Ding Yue mengembalikan 400 juta koin emas kepada Geng Ping. Ding Yue lalu berkata lagi, Anda sudah sangat membantu kami sejak sebelumnya. Jadi anggap saja ini sebagai balas budi kami kepada Anda, ucap Ding Yue. Geng Ping tersentuh melihat ketulusan dari Ding Yue. Meskipun gadis ini sangat ganas, namun memiliki sisi baik yang luar biasa. Karena semua sudah teratasi, maka saya akan pergi dari sini, ucap Ding Yue membawa Xiaoyan kembali ke dalam bahtera tabut. Ketika Xiaoyan tiba-tiba di bahtera tabut, dia melihat sosok pria parubaya yang dikelilingi oleh tim Fearless. Saat Xiaoyan akan bertindak, tiba-tiba Ding Yue berlari dan berteriak. Ayah, apa yang Anda lakukan di sini, ucap Ding Yue. Orang yang berada di bahtera tabut itu ternyata merupakan ayah Ding Yue. Ia berkata, bagaimana ayah berada di sini? Yang harus bertanya adalah orang tua ini. Bagaimana Anda bisa di sini, ucap ayah Ding Yue. Mendengar pertanyaan ini, Ding Yue terlalu malas untuk menjawab. Ayo kembali bersama ayah, kompetisi ini bukan tempat untuk bermain-main. Kehidupan Anda sangat berharga bagi ayah, ucap Ding Ran. Ayah, saya tidak ingin pergi, saya tidak ingin seperti burung di dalam sangkar. Saya ingin mengikuti kompetisi atas nama benua, ucap Ding Yue. Gadis, apakah Anda tahu betapa mengerikannya kompetisi ini? Begitu Anda berpartisipasi dalam kompetisi ini, maka tidak ada kemenangan atau kekalahan. Hanya ada hidup atau mati, ucap ayah Ding Yue. Saya mengetahuinya. Tetapi dengan kekuatan saya dan kekuatan Xiaoyan, saya yakin bisa memenangkan kompetisi ini, ucap Ding Yue. Xiaoyan, siapa orang itu? Tanya ayah Ding Yue. Dia merupakan seorang pria yang bahkan berani melawan Jiang Ya. Hanya orang ini yang tidak takut saat menghadapi kekejaman dari aliansi abadi, ucap Ding Yue menuju ke arah Xiaoyan berdiri. Ia berani memprovokasi aliansi abadi. Apakah Anda membanggakan pencapaian orang ini? Tidakkah kamu berpikir bahwa dengan terus bersamanya maka nyawamu juga akan terancam, ucap ayah Ding Yue. Ayah, mengapa Anda berpikiran pendek untuk menilai teman saya? Anda tahu bahwa aliansi abadi telah menindas keluarga Ding kita selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah Anda hanya bisa tunduk seperti itu selamanya? Anda sebagai ayah sudah lama gagal melindungi keluarga Anda sendiri. Jika Anda ayah yang baik, tidak mungkin Anda hanya diam saja setelah kematian ibu, ucap Ding Yue. Ayah Ding Yue sangat marah saat mendengar kata-kata Ding Yue. Segera dia menamparnya dengan keras, ayah. Anda melanggar janji Anda kepada ibu. Sekarang Anda telah menyakiti saya, ucap Ding Yue menangis marah pada ayahnya yang ternyata bernama Ding Rantao. Melihat air mata Ding Yue, Ding Rantao merasakan ketidakberdayaan. Dia segera menarik Ding Yue dan berkata dengan lembut. Ayah telah kehilangan ibumu, sekarang saya tidak ingin kehilanganmu juga. Maafkan ayah karena bersikap egois, ucap Ding Ran. Saya ingin balas dendam atas kematian ibu. Kompetisi ini merupakan langkah pertama saya untuk menjadi kuat. Saya tidak bisa mengandalkan seorang ayah yang hanya bisa tunduk di hadapan aliansi abadi. Oleh karena itu saya selalu mengambil jalan saya sendiri dengan cara saya sendiri, ucap Ding Yue. Ding Rantao menghela nafas panjang, dia memberi isyarat untuk mengikat tubuh Ding Yue. Segera dua orang datang melaksanakan perintah untuk menangkap Ding Yue. Ding Yue menoleh Xiaoyan lalu berkata dengan nada memohon. Xiaoyan, Anda harus menyelamatkan saya, tanpa saya Anda tidak mungkin bisa menjadi juara di kompetisi ini. Saya akan menjadi orang yang berguna untuk membantu Anda memenangkan kompetisi ini, teriak Ding Yue. Xiaoyan masih terkejut dengan apa yang dibicarakan oleh Ding Yue. Apakah mungkin kematian ibunya disebabkan oleh aliansi abadi? Jika begitu, tidak heran Ding Yue berjuang keras menjadi kuat untuk mengikuti kompetisi ini. Xiaoyan menghela nafas pelan lalu berkata, saya pasti menyelamatkan Anda, ucap Xiaoyan dengan suara pelan.
Setelah kata-katanya jatuh, tubuhnya menghilang tanpa peringatan apapun. Ding Rantau sangat terkejut dengan gerakan cepat Xiaoyan. Saat berikutnya dia sudah melihat tubuh Xiaoyan menghadang jalan mereka. "Anak kecil, apa yang ingin Anda lakukan?" ucap Ding Ran. "Saya rasa Anda tahu apa yang ingin saya lakukan," ucap Xiaoyan. "Bocah, jika Anda ingin menghalangi saya maka saya tidak akan segan untuk melukai Anda," ucap Ding Ran. Aura Daoxian bintang 5 meletus dari tubuhnya, telapak tangannya yang disertai dengan kekuatan agung menghantam dada Xiaoyan. Melihat ini Xiaoyan tidak mundur sama sekali, sebagai gantinya dia mengadu tinjunya dengan tinju Ding Rantau. Tabrakan itu berlangsung sesaat sebelum kedua energi meledak bersama. Dalam bentrokan ini tubuh Xiaoyan mundur beberapa langkah ke belakang. Ia dengan cepat menstabilkan sosoknya dan langsung melesat ke arah Ding Rantau. "Anda sangat berani, Daoxian bintang 2 berani mengadu kekuatan dengan Daoxian bintang 5," ucap Ding Ran. Kali ini Xiaoyan memulai serangan terlebih dahulu, sementara Ding Ran terus mengadu pukulannya dengan Xiaoyan. Kekuatan keras Xiaoyan terus meledak ke arah Ding Ran hingga beberapa kali pertukaran. Itu membuat mata Ding Rantau sedikit menyusut mengingat kekuatan Xiaoyan bisa mengimbanginya. Pada saat ini semua tim Fearless di Bahtera Tabut ingin membantu Xiaoyan. Tapi mereka segera dihentikan oleh Xiaoyan. Setelah distabilkan tubuhnya, Xiaoyan berdiri tegak lagi dan melihat ke arah Ding Ran. Ding Ran lalu berkata, "Saya akui bahwa Anda memang memiliki kemampuan dengan bisa menahan pukulan saya beberapa kali. Tetapi Anda hanya mencari kematian dengan memprovokasi Jiang Ye dari aliansi abadi. Lupakan Anda yang hanya Daoxian bintang 2, bahkan dengan kekuatan Daoxian bintang 5 saya tidak bisa mengalahkan orang itu," ucap Ding Rantau. Menghadapi perkataan Ding Rantau, Xiaoyan tidak repot-repot untuk menjawabnya. Sosok rubah guntur dan Netherdock tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Ding Ran sangat terkejut melihat kedatangan mereka berdua. Meskipun mereka berdua terlihat sangat kecil tetapi aura yang terpancar melebihi kekuatan yang dimiliki Ding Ran. Xiaoyan menoleh ke Ding Ran lalu berkata dengan tegas, "Sekarang Anda hanya perlu melepaskan Nona Ding Yue. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak memberikan wajah apapun kepada Anda," ucap Xiaoyan. "Bahkan jika saya melepaskannya saya tidak akan mengizinkan dia mengikuti kompetisi ini. Saya sudah kehilangan ibunya dan saya tidak ingin kehilangan dia. Jika sesuatu terjadi padanya saya tidak dapat menanggungnya," ucap Ding Ran. Dengan munculnya rubah guntur dan Netherdock benar-benar merubah sikap keras kepala Ding Ran. Setelah melepaskan Ding Yue, api surgawi Xiaoyan perlahan-lahan menghilang. Xiaoyan mendekati Ding Yue lalu berkata dengan lembut, "Nona Ding Yue, kompetisi atas nama benua memang sangat berbahaya. Meskipun saya sangat ingin Anda mengikuti saya namun saya tidak bisa bersikap egois. Kali ini Anda harus mendengarkan saya untuk tidak mengambil resiko yang mematikan," ucap Xiaoyan. Mata Ding Yue merah dengan air mata saat berkata dengan sungguh-sungguh, "Xiaoyan, ini saya lakukan karena saya ingin membalas dendam ibuku. Saya tidak bisa aja diam tanpa melakukan apapun. Kali ini Anda harus mengerti dengan rasa sakit yang saya rasakan. Saya tidak takut mati untuk menjadi kuat. Demi bisa membalaskan dendam ibu saya harus menjadi lebih kuat," ucap Ding Yue. Xiaoyan memandang Ding Yue dan bisa merasakan apa yang dia rasakan. Itu mengingatkannya pada saat ayahnya dan Ye Lao ditangkap oleh Hall of Soul. Dia menghabiskan waktu siang dan malam untuk menjadi kuat dan kuat tanpa kenal lelah. Dan melewati jurang kematian yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan juga akhirnya mengerti alasan mengapa Ding Yue bersikeras mengikutinya ke kompetisi bintang Hongmeng. Bukan karena Ding Yue marah dengan keluarganya, juga bukan karena dia tidak bisa menanggung kesepian dan ketidaksenangan. Tetapi dia menyembunyikan hati sejatinya di bawah sikap luarnya yang sangat ceria. Xiaoyan menghapus air mata Ding Yue lalu berkata, "Mungkin saya tidak cukup kuat untuk sekarang. Atau mungkin saya tidak bisa menjamin keselamatanmu 100%. Tetapi selama saya Xiaoyan masih hidup,
Saya berjanji tidak ada yang bisa menyakitimu bahkan sedikit pun. Nona Ding Yue, Anda akan ikut bersama kami dan terus berjuang bersama kami, ucap Xiaoyan dengan suara serius. Xiaoyan, maukah kamu membantuku membalas dendam, ucap Ding Yue memandang Xiaoyan dengan matanya yang merah. Meskipun Xiaoyan hanya Daosian bintang 2, namun Ding Yue bisa melihat potensi tak terbatas dalam diri Xiaoyan. Ding Yue percaya bahwa Xiaoyan akan sangat kuat di masa depan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya lalu berkata, "Ya, saya pasti membantu Anda," ucap Xiaoyan. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.